Jadi gini, Alvin itu dari background dari broken home. Jadi Alvin itu ikut ibu dan setelah ikut ibu itu kita hanya ngontrak ukuran 2x3. Itu buat Alvin, ibu, adik sama kakak. Habis itu dan ibu itu kerjanya hanya seorang tukang rosok. Ya. Kebetulan Mas Alvin itu mendapatkan beasiswa KIPKA. Ya. Nah, karena dari beasiswa KIPKA itulah Mas Alvin bertanggung jawab. Ini uang negara. Ya, contoh itu memang hadir dari manapun Pak Direktur. Ya. Tidak peduli dari siapapun gitu. Ya. Namun Alvin hari ini memberikan kita pelajaran sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sahabat YS Podcast, ada yang spesial yang hadir di studio YS Podcast hari ini. Kita akan seperti tagline-nya YS Podcast ya, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Hari ini kita akan mencari inspirasi dari seorang mahasiswa dan tentunya yang dibawa oleh Direktur UT Mataram. Beliau Pak Raden Sudarwo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Beliau ini luar biasa kegiatannya, membawa UT keliling se-NTB. Karena UT di NTB ini dibawa sudah kemana-mana nih sama Pak Darwo. Insya Allah. Nah ini luar biasa. Dan di sebelahnya, nah ini ada adik kita yang sangat luar biasa ini ya. Ada adik Alvin Dwi Novemyanto ya. Iya benar. Oke, nanti siapa adik Alvin? Panggilannya Alvin ya? Alvin ya. Bukan adik, sayang ya Mas ya? Ya? Bukan sayang. Bukan adik saya. betul. Oke. Nanti Alvin ini akan banyak bercerita kira-kira apa saja yang membuat dia istimewa. Tapi saya sudah dapat bocoran ini ya, bahwa Alvin ini ternyata peraih beasiswa utama di UT. Iya. Kemudian Duta Inspirasi Jawa Tengah. Keren kan? Mau kan? Iya, karena Mas Alvin dari Surakarta. Dia dari Surakarta ya? Pas ada acara di NTB, saya tangkap aja. Oke. Nah kita tanya dulu nih Pak Dir. Ya. Acara yang membawa dia ke sini nih, acara apa nih di Alvin? Jadi saya bisa ke sini itu karena adanya kompetisi, yaitu lomba karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Oke, karya tulis ilmiah ini tingkat apa ini yang diikutin? Sudah tingkat nasional, alhamdulillah. Nasional. Dan alhamdulillah juga bisa bersaing dengan universitas-universitas ternama yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu. Jadi membawa UT ini kemana-mana ini sudah ya, bahkan di India ya. Nah, internasional juga. Internasional ya. Kita ingin De Alvin ini bercerita deh. Pak Dir, izin ke De Alvin dulu ya. Ya silakan. Siap. Memang saya sengaja membawa Mas Alvin ke sini supaya mahasiswa kami yang ada di NTB itu tergugah hatinya, lebih semangat. Mas orang Surakarta jauh-jauh ke sini begini kok, masa yang di sini nggak bisa. Begitu. Karena UT ini ada di mana-mana. Betul. Ya. Jadi mahasiswanya berasal dari mana-mana juga, seluruh lapisan masyarakat. Universitas terbuka membuka kesempatan untuk semua. Ternyata siapapun, tidak peduli Pak Direktur ya. Dan dari Alvin ini, dari De Alvin kita akan bercerita, kita akan mencari inspirasi ini. Saya dengar ini mohon maaf nih, kita tidak berbicara dari mana kita berasal, tapi ini untuk memotivasi Pak Direktur. Betul, setuju. Semata-mata untuk memotivasi dari orang biasa. Maksud saya ya, kekuatan ekonomi atau latar belakang orang tua yang boleh kita katakan ya mungkin tidak disupport sepenuhnya dalam hal-hal biaya dan segala macam tuh, tapi Alvin ini sangat luar biasa ini, dari orang-orang biasa kemudian biasa banget malah Mas. Nah, biasa bangetnya ini gimana, boleh ceritain nggak? Jadi gini, Alvin itu dari background dari broken home. Jadi Alvin itu ikut ibu dan setelah ikut ibu itu kita hanya ngontrak ukuran 2x3. Itu buat Alvin, ibu, adik sama kakak. Habis itu dan ibu itu kerjanya hanya seorang tukang rosok. Seperti itu. Jadi di sini Alvin itu juga pengen berusaha banget untuk menghidupkan keluarga kita, menjunjung derajat orang tua. Terus pada intinya juga harus memberikan yang terbaik untuk keluarga, seperti itu. Apalagi dengan adanya UT di sini bisa menghidupkan saya dengan bisa berbagi kepada masyarakat luas. Apalagi dengan beberapa support dari UT, alhamdulillah Alvin juga bisa menjadi orang yang bisa dikenal oleh masyarakat, bisa menjadi narasumber, bisa menjadi juri-juri kompetisi, bahkan bisa pokoknya bisa menjadi influencer di kalangan masyarakat dan di kalangan mahasiswa yang lainnya, seperti itu. Pak Dir. Ya.
Saya tiba-tiba merinding. Sama betul. Ini apa ya? Kita ketahui bersama sudah. Memang latar belakang keluarga ini banyak menentukan karakter seorang anak gitu. Betul, nah, setuju. saya ingin singkat saja Pak Direktur. Alvin ini dibesarkan di keluarga yang broken home. Ibu yang bekerja bahkan mohon maaf mengumpulkan rongsokan. Pak Dir, apa sebetulnya yang terjadi ini? Kita contoh itu memang hadir dari manapun Pak Direktur, tidak peduli dari siapapun gitu. Namun Alvin hari ini memberikan kita pelajaran sangat luar biasa. Belum kita telusuri nih yang lain nih prestasinya. Tapi saya mau ke Pak Direktur dulu deh. Gimana Pak Direktur? Ya kebetulan kan kami kan memang di seluruh Indonesia UT itu ada dan ada beasiswa KIPKA. Kebetulan Mas Alvin itu mendapatkan beasiswa KIPKA. Nah karena dari beasiswa KIPKA itulah Mas Alvin bertanggung jawab. Ini uang negara, uang rakyat. Lah beliau mempertanggungjawabkan itu dengan menunjukkan prestasi belajarnya. Itu terbukti dengan kondisi mohon maaf ya tanda petik orang tuanya yang hidupnya pas-pasan, tetapi nyatanya bisa tampil di mana-mana. Kenapa? Karena Mas Alvin pede bahwa saya tuh bisa kok, saya mampu. Betul. Siapa lagi yang mengangkat derajat orang tua? Hanya anak. Nah itu prinsipnya Mas Alvin katanya ke sana. Nah oleh sebab itu pada saat tadi saya di WA oleh Kaprodinya bahwa ada Mas Hukum yang akan kematan ikut lomba, saya tangkap sama saya. Luar biasa. Saya tangkap saja ke kantor. Ya udah kita ngobrol Pak Yusron supaya kita bisa memberikan informasi, memberikan motivasi kepada mahasiswa kami yang ada di NTB. Ya itu khususnya. Nah, itulah kabar gitu Mas. Sangat luar biasa. Betul, kita udah tahu nih latar belakangnya di Alvin. Sekarang kita tahu nih apa saja capaiannya. Dengan beasiswa di Alvin yang sudah didapatkan dari UT, apa saja yang sudah bisa diraih gitu atau apa ya? Ini sih bukan bangga-banggaan ya teman-teman ya. Kami membuka ini agar ini mahasiswa yang lain termotivasi. Ya, semata-mata itu di Alvin. Apa saja prestasinya di Alvin? Jadi setiap bulan itu Alvin menarget harus menang minimal 1 kompetisi dan alhamdulillah setiap bulan itu bisa berkontribusi 2-3 seperti itu. Jadi tergantung event yang bisa saya ikuti karena tergantung apa ya kan setiap lomba itu kan pasti ada temanya. Jadi Alvin itu menyesuaikan dengan passion yang Alvin yang saya sukai kayak gitu. Dan di sini untuk kompetisi alhamdulillah juga Alvin itu bisa mengisi CV itu bisa 3 lembar seperti itu. Wow. Kalah saya. Keren. Saya 1 lembar pun nggak sampai saya. Ini berarti portofolio. Pak Dir, portofolionya berarti ini sudah banyak sekali kalau sebulan target 1 ya? 1 minimal. Minimal 1 gitu. Dan itu kayak 1 bulan itu juga harus target Alvin itu harus keluar kota. Dan sebelumnya itu Alvin udah ke Purwokerto, ke Riau, ke Jakarta, sampai ke Bali juga dan lain-lain. Seperti itu Mas. Saya penasaran. Pintu masuk. Kita kan harus berbicara momentum nih. Kenapa berpikiran masuk di UT? Jadi di sini sebelumnya itu kan Alvin nggak diperbolehkan kuliah sama keluarga karena kendala ekonomi itu dan ternyata ada salah satu guru SMA saya itu kayak merekomendasikan untuk berkuliah di UT dan sempat Alvin menolak karena itu prodi ilmu hukum yang dimana itu bukan passion saya karena Alvin itu pencinta sains dan ternyata ketika kita karena Alvin Alvin itu juga senang belajar sesuatu yang baru dan alhamdulillah bisa berkontribusi di UT. Buktinya Alvin juga bisa sementara ini untuk IPK 3,94 walaupun itu hal yang baru buat Alvin dan bisa berprestasi di universitas terbuka. Jadi mengambil memutuskan di UT. Saya yakin ada sesuatu ini yang membuat Alvin ini soalnya kayak yang tepat deh karena UT kan memiliki sesuatu yang berbeda gitu. Kuliah kerja gitu. Betul. Baik, sebenarnya kan di sini kan untuk mahasiswa beasiswa kalau di UT Surakarta itu kayak dipertegas bahwa kalian itu harus berkontribusi kepada universitas. Di mana kita itu harus memberikan pengabdian kepada universitas seperti itu. Maka dari itu di sini karena seharusnya mahasiswa UT itu kan disambi kerja. Jadi di sini itu Alvin mencari uang itu dengan mengikuti lomba sebagai mata pencaharian karena di sini kan kita bukan hanya ibaratnya kalau kita kerja itu 1 bulan 1.400.000. Nah kalau lomba itu kita cuma kerja 1 minggu dan kita menunggu 3 minggu itu kayak bersenang-senang dan ternyata hasilnya pun juga sama. Jadi di sini kayak Alvin merubah bahwa kita itu bisa mencari duit dengan cara kita sendiri. Maka dari itu kalau daripada kita bekerja mengganggu perkuliahan lebih baik kita mencari kerja dengan prestasi ya. Benar Pak. Jadi kan kita bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang banyak, bahkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita kayak gitu.
Sangat unik. Sangat unik. Unik kan, betul. Ya karena orang kerja kan nyari duit. Biasa. Betul. Ini kan cari ilmu tapi dapat duit gitu loh. Ini sekali mendayung 4 sampai 10 pulau terlampaui. Betul. Ya, ini sangat luar biasa. Ya. Saya cukup unik karena gini teman-teman. Ini sebuah motivasi. Saya baru dapat ilmunya nih dari Alvin. Ternyata apa ya? Selama ini hanya dijadikan jargon kuliah sambil bekerja sambil kuliah. Ternyata di Alvin ini dibalik, betul. Bekerja, menghasilkan sambil berprestasi. Dan ilmunya diperoleh. Iya. Kan? Jangan lupa ilmunya itu utuh diperoleh, ini sangat luar biasa. Nah, saya ingin bertanya nih Alvin. Ke luar negeri sudah berapa kali, kemana saja, dan apa yang pernah diikuti yang mewakili UT di sini? Baik, terima kasih. Jadi kan Alvin itu kan pertama kali masuk UT kan maba itu, jadi belum bisa mengenal lebih jauh UT, dan ternyata ketika bisa mengenal lebih jauh UT itu pada saat pandemi, jadi kan tidak bisa berkontribusi lebih ke luar negeri. Maka dari itu kayak kemarin itu Alvin juga sudah sempat dinotis sama rektor UT yaitu Pak Oja itu dapat tawaran untuk kegiatan di luar negeri, tapi karena pandemi jadi ditunda, dan ternyata pada setelah pandemi itu Alvin udah semester tua jadi belum terlaksana. Jadi di sini Alvin itu biasanya cuma ikut event-event internasional yang online. Ibaratnya gitu. Dan ternyata kemarin Alvin juga bisa ikutan lomba poster, ibaratnya desain-desain yang dimana buat senang-senang aja ternyata bisa juara 1, dan itu kemarin dapat notis juga dari Bu Devi kayak gitu. Terus bisa apa ya? Terus bisa mengikuti event di India kemarin dengan beberapa lampiran CV yang Alvin lampirkan, dan ternyata bisa menjadi Outstanding Influencer of the Year seperti itu. Wow, keren. Tentunya itu kan mendapatkan imbalan ya, katakanlah gitu. Berapa itu waktu di India? Boleh nggak ini? Boleh nggak dibocorkan gitu? Nggak usah Pak, Alvin nggak suka mengubur tentang hal seperti itu. Tetapi kan jelas dapat ya gitu ya. Dapat ya. Apa yang tadi disampaikan bahwa prestasi tapi menghasilkan. Itu kan. Tapi dapat kalau di tingkatnya internasional pasti lumayan Pak Dir. Bisa kalau kalau di UMR ya sekian kali UMR lah. Di Alvin nggak apa-apa, nggak usah dibuka lah kalau nggak. Pak. Kemudian menjadi duta inspirasi di Jawa Tengah ya. Menjadi duta inspirasi ini kan diseleksi ya. Dari sekian kampus. Jawa Tengah ini besar loh ya. Sekian kampus ternama di situ. Ikut awal mula itu, kemudian melihat persaingan nih dari kampus ini itu persaingannya, sempat minder nggak? Tidak tahu kenapa Alvin itu selalu pede atas achievement apa yang telah saya dapatkan, karena Alvin juga merasa sudah masuk TV 2 kali, sudah menjadi narasumber, sering jadi juri, sering menang kompetisi, jadi Alvin pede dan bisa bisa pede sekali untuk membawa universitas terbuka di kancah nasional maupun di internasional seperti itu. Wah, membangun kepercayaan diri itu nggak instan, sahabat Yes Betul. Podcast ya, nggak instan ini, Pak Direktur. Betul. Saya ingin bertanya nih di UT nih, apa yang dilakukan nih di UT sehingga bisa membangun kepercayaan diri mahasiswa di UT? Ini kan contohnya nih udah berhasil. Setahu saya, sepengetahuan saya bahwa kita selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berani tampil dan percaya diri. Jadi jangan minder bahwa UT itu apa sih? Jangan. Justru kita harus bangga dengan kampus kita sendiri. Siapa lagi yang bisa menunjukkan kampus kita kalau bukan mahasiswa itu sendiri? Nah, caranya dia harus berani tampil, ikut lomba di sana sini, ikut kegiatan di mana saja, harus membawa nama baik UT. Jangan malu. Mas mana UT? Ngomong UT-nya pelan-pelan, enggak begitu. Berani. Salah mahasiswa UT. Pelan, kadang kecil juga. Karena malu. Enggak boleh begitu. Tapi kita harus pede. Dan alhamdulillah anak-anak di NTB sekarang, mahasiswa kami udah mulai berani. Kan? Harusnya itu. Betul. Jadi jangan minder, misalnya kayak Mas Alvin duta untuk Semarang, Jawa Tengah, inspirasi ya. Itu kan bayangin aja, di situ ada UNS, ada UNES, ada Undip, ada Unsud, bayangin saja. Kalau kita tidak percaya diri, ya repot. Tapi justru kita berani, sama mampu loh, sama UT bisa berani. Walaupun mau tanda petik, mungkin dijibir oleh perguruan lain. UT apaan sih? Ya benar Pak, benar. Itu kan pengalaman pribadi yang bisa praktis, contoh praktis yang sudah. Gimana coba Mas Alvin itu? Banyak sekali yang mengira
ternyata UT kayak kemarin itu ada kegiatan Pilmapres ya Mas ya. Jadi itu dari Kemendikbud dan ternyata universitas terbuka itu baru sempat pertama kali ikut itu karena ada Alvin. Dan ternyata ketika Alvin melampirkan CV atau capaian unggulan itu Alvin peringkat 3 dari tingkat wilayah Jakarta. Karena UT kan letaknya di pusat kan, jadi ikutnya di Jakarta. Terus ketika wawancara itu sempat dijatuhkan sama jurinya. Diginiin. Ternyata UT ada ya mahasiswa yang banyak prestasi seperti ini. Dan ternyata habis wawancara Alvin gagal. Mungkin karena kurang kredibilitas jadi mungkin sempat dijatuhkan. Tapi di sini dengan beberapa apa yang saya dapat, alhamdulillah juga bisa membuktikan di beberapa masyarakat dan kayak beberapa orang itu kayak senang gitu loh ketika ada Alvin dan itu bisa menghilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi karena di sini Alvin ada itu untuk menghidupkan. Kita itu bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan dan kita itu bisa memberikan kehidupan atas apa yang kita berikan. Seperti itu. Luar biasa. Ini luar biasa nih. Sahabat ya podcast, kita banyak belajar dari Alvin ya. Tapi tidak berhenti di situ. Masih banyak yang mau saya gali nih. Tumbuhnya percaya diri ini tidak instan ya. Apalagi kita ketahui bersama ya, di awal tadi di Alvin udah cerita latar belakang. Latar belakang itu sangat berpengaruh loh. Banget. Ya, sangat berpengaruh terhadap apalagi ini rasa percaya diri. Dalam jenjang pendidikan di Alvin, momentum di Alvin ini untuk mulai bahwa saya harus lepas nih, saya harus bebas nih dari latar belakang yang saya miliki gitu. Ini untuk memotivasi adik-adik. Gimana di Alvin? Jadi yang bisa memberikan semangat Alvin itu cuma rintihan dan tetesan keringat dari seorang ibu seperti itu. Ya. Luar biasa Mas. Susah lagi. Kadang-kadang kita lupa sama orang tua kan? Ya. Ini luar biasa Mas. Ya. Alvin selalu kembali mengingatkan kita bahwa peran penting orang tua. Ibu ya, terutama ibu ya. Ibu ya. Bahkan ya Mas, jadi kayak setiap Alvin keluar kota itu pasti kalau nggak diantar ibu nggak boleh. Jadi yang setiap mengatakan ke bandara, ke stasiun pasti harus ibu. Dan itu ibu harus nanti harus saya antar kayak gitu. Jadi nggak boleh diantar oleh orang lain. Dan luar biasa. Ini luar biasa, inspirasi banget ini. Jadi peran atau sosok ibu mengantarkan seorang anak ke jenjang karir ini kan masih mahasiswa ya. Betul. Pak Direktur ya. Ini Pak Dir, pesan-pesan apa sebetulnya yang Pak Direktur ini kan obrolan singkat tapi ternyata kalau kita ambil maknanya cukup panjang dan dalam gitu Pak Direktur. Pak Dir, mohon nasihatnya Pak Dir. Yang jelas kita harus percaya diri dan kita harus mampu. Tunjukkan bahwa kita bisa. Masa orang lain bisa, kita nggak bisa. Tetapi tentunya harus diimbangi dengan belajar yang baik. Betul. Supaya kita tidak mendapatkan ijazah saja, tapi ilmunya itu. Tadi saya bercanda. Pada saat kita ngomong tentang hukum, kita harus tahu dong undang-undangnya apa sih. Betul, harus mendetik. Nah kalau tahu hukumnya undangnya itu ya pasti bisa kan. Artinya apa? Pasti baca kan. Betul. Misalnya kalau saya ditanya, ya saya tahunya undang-undang guru dan dosen kan, pasti kan. Betul. Undangnya nomor berapa? Kan gitu aja. Nomor 14. Nah, sesuai kebutuhan kita. Iya. Betul. Nah, sedangkan Mas Alvin kan program hukum harus tahu semuanya apa yang berkaitan dengan ilmu hukum, apakah itu hukum perdata, hukum pidana dan hukum-hukum yang lain. Betul. Ya pasti harus tahu undang-undangnya. Yang penting induknya harus tahu. Betul. Nah, untuk menciptakan ini harus belajar komitmen waktu yang ada. Komitmen enggak. Walaupun tadi kerja, lah dia sambil kerja di perusahaan kayak dia apa, tapi tetap bahwa dia sadar bahwa saya harus mahasiswa. Kayak Mas Alvin kan gitu kan? Betul. Tetap sadar sebagai mahasiswa, tetapi saya harus memberikan prestasi untuk bisa menghidupi kami. Feedback. Mas Alvin kan feedbacknya harus ada. Ini kita berbicara feedback. Nah ya, bahkan mungkin pernah juga Mas Alvin bekerja dari orang tidak mengharapkan pemberiannya itu, tapi justru akan memperoleh hasil yang lebih besar. Bisa jadi semacam itu. Karena tidak pernah berharap yang berlebihan. Karena rezeki Allah yang ngatur, katanya Mas Alvin begitu. Kerja ikhlas. Itu. Kerja ikhlas. Ya, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat, orang yang mulia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terlalu egois jika kita berdiri sendiri, kita mempunyai dua kaki yang dapat menegakkan ribuan kaki di sekeliling kita. Luar biasa. Super. Kata motivator ini super. Mas Alvin, saya penasaran. Ini pasti ada kalau kita berbicara gaya belajar ini. Seperti apa sebetulnya belajar?
Jadi kan belajar ini butuh manajemen. Oke. Ya, manajemen waktu. Kemudian ada nggak hal-hal yang unik Mas Alvin kembangkan ini untuk bisa hukum itu susah loh. Ya. Susah pengetahuan saya, bagi saya gitu loh. Ya. Nah, tapi bagaimana De Alvin membuat itu menjadi mudah gitu? Cara belajarnya De Alvin. Baik, jadi sebenarnya kan Alvin tidak suka hukum. Terus Alvin juga ikutan organisasi di luar, ikutan lomba, dan mungkin juga adanya freelance tadi yang dimana bisa membantu orang-orang di sekitar. Mungkin belajarnya Alvin itu jarang banget, mungkin hampir jarang banget. Karena Alvin itu kalau belajar itu cuma ada tugas. Nah, tapi ketika ada tugas itu Alvin selalu cari seluk-beluknya, bukan hanya secara general, tapi secara khusus yang ada di dalam-dalamnya. Jadi nggak to the point jawab soal itu saja? Tidak, jadi ketika menjawab soal itu mungkin bisa lama ketika menjawab satu soal, tapi kan di situ kita juga bisa mengulik semua apa yang ada tentang pertanyaan tersebut, kayak gitu. Ya. Jadi yang dijawab bukan hanya apa maksud soal, tapi ternyata turunannya ya. Kalau kita berbicara turunan, misalnya hukum ya. Hukum A. Tapi hukum A ini kan punya induk, punya dasar. Ya, hukum perdata, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan dan lain-lain seperti itu. Oke. Kalau manajemen waktu seperti apa mengatur? Kan pasti ingin juga nobar, mabar seperti gaya-gaya anak sekarang. Tidak bisa game. Gak pernah nonton juga. Gak pernah nonton TV, Serius? Benar. Aku gak pernah nonton TV. Terus ngapain aja masa remajanya ini? Suka tidur. Ya, jadi mungkin karena beberapa kegiatan tersebut mungkin tidur lebih prioritas daripada hal-hal yang seperti itu tadi, Mas, seperti itu. Jadi kalau dari Alvin sendiri untuk manajemen waktu itu yang terpenting setiap hari itu kita bisa membuat jadwal kecil. Semisal nanti jam 1 sampai jam 3 kita harus tidur, jam 3 sampai jam 5 kita harus ibaratnya belajar, jam 6 sampai jam 8 kita organisasi. Jadi setiap waktu itu harus ada timeline-nya. Walaupun itu cuma 1 hari. Seperti itu. Aduh, banyak hal. Ya, ternyata betul kata orang, istirahat itu menjadi hal yang terpenting. Di Alvin menerapkan itu gitu. Ya, tadi disiplin dengan waktu. Iya, disiplin. Komitmen. Ya, komitmen, karena saya yakin lah. Jadi komitmen masuk UT ini sudah berkomitmen. Itu beasiswa loh ya. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Benar itu uang negara gitu. Jadi karena ada De Alvin merasa itu tanggung jawab, yang beban lah ya. Karena dianggap beban, tanggung jawab gitu, sehingga bisa memanajemen diri sebagus itu gitu. Nah, boleh nggak memberikan saran kepada teman-temannya ini? Ketika teman-teman itu sudah dipercaya oleh rakyat, apalagi itu orang banyak, itu orang rakyat di mana beliau juga mungkin yang membutuhkan, kita itu juga harus amanah atas apa yang kita percayakan kepada kita. Jadi ketika kita ibaratnya tidak amanah, secara tidak langsung kita bakal berkhianat kepada rakyat tersebut. Apalagi untuk subjeknya pun bukan hanya satu, tapi banyak, berarti dosa itu bakal ditanggung kita sebanyak rakyat tersebut, seperti itu. Wah. Ini cocok nanti De Alvin ini ada di KPK ini. Alvin sukanya pemberdayaan sosial. Nah, pemberdayaan sosial sangat keren. Pak Direktur. Ini closing statement-nya Pak Direktur ini sangat luar biasa ini. Seorang Alvin yang dimiliki oleh UT ini ya mutiara ini. Mutiara yang dimiliki oleh UT ya. Sebenarnya mutiara mau ada dimanapun, tapi ternyata UT berhasil memolesnya lebih berkilau, lebih menjadi istimewa lagi gitu. Pak Dir, apa sebetulnya UT memberikan perlakuan kepada seluruh mahasiswa untuk mengembangkan potensinya masing-masing, Pak Dir? Ya, baik. Jadi sebenarnya UT itu sangat mensupport mahasiswa yang berprestasi. Sebagai contoh yang sangat ekstrim. Di 2021 kemarin di PON itu 100 mahasiswa atau 100 atlet yang juara 1 ditawarkan bebas SPP di UT selama 8 semester. Itu kan komitmen yang sangat baik. Sampai lulus. Iya. 100 orang. 100 orang. Wah. Juara 1 PON. PON ya. Ya. Itu terlaksana juga. Artinya banyak yang minta. Tapi di NTB belum ada yang berminat ke sana. Mungkin melalui Jakarta. Artinya apa? Bahwa setiap mahasiswa yang berprestasi di UT selalu disupport. Benar. Misalnya, saya sebagai mahasiswa juara 1 tingkat nasional, asal membawa nama baik UT, juara 1 dapat 3 semester bebas SPP. Benar. Wah. Dia semester berapapun itu berprestasi. Betul. Ya? Nah, kalau dia setiap tahun dapat berprestasi, kan gratis terus sebenarnya.
bisa S2, S3 ya. Berarti. Jalur undangan ya Mas ya. Nah tadi Mas Alvin saya ledekin, Mas nanti ikut S2 dong, hukum. Ya. Supaya ilmunya terus berlanjut. Betul. Ya. Kenapa? Karena punya kemampuan kok, ada kesempatan kok. Betul. Ya. Dengan berbagai tadi CV-nya itu akan mempermudah jalur untuk lebih maju ke depan. Nah, oleh sebab itu, siapapun yang jadi mahasiswa UT, baik itu di NTB, dimanapun, ayolah kita tunjukkan kinerja kita, tunjukkan prestasi kita, supaya kita lebih dikenal di masyarakat. Karena itu adalah akan membantu kita dalam mencapai prestasi nanti, kinerja pada waktu kita bekerja. Kalau kita punya bukti yang baik, yakin bisa lebih mudah kok untuk menjadi pegawai. Benar, karena itu adalah sebagai kunci masa depan kita. Oke, ini pelakunya ini ya. Ini De Alvin ini yang memiliki portofolio ini 3 lembar. Masih mahasiswa loh ya. Ingat dia masih mahasiswa. Itu belum saya update, Mas. Belum diupdate. Kalau diupdate bisa jadi 4. Maybe. Keren. Closing statement-nya De Alvin memotivasi teman-teman yang lain bahwa jangan minder. Kuliah dimanapun, apalagi ini kuliah di UT, kemudian latar belakangnya seperti apapun. Cuma 4 kalimat aja ya, bukan di mana kita sekolah atau kuliah, tapi di mana kita bisa mencari hikmah dan berkah. Bukan karena gengsi atau ingin mencari sensasi, tapi galilah potensi untuk meningkatkan prestasi. Itu aja, sudah. Super keren, saya nggak bisa berkata banyak Pak Direktur. Ini mahasiswa sangat keren, sangat luar biasa. Ini ya harapan saya nih Pak Direktur, semoga De Alvin ini bisa menjadi inspirasi, karena memang sudah menjadi duta ya, sudah menjadi duta inspirasi Jawa Tengah ya. Mungkin harapan saya bisa naik kelas lagi lah. Ya jangan hanya di Jawa Tengah, walaupun di UT ini sudah menjadi prestasi utama ya. Mahasiswa prestasi utama. 2 periode lagi. Wow, keren. Ya, saya harapkan ini akan diasah terus ini oleh UT sehingga menjadi menjadi brand ambassador. Nah, brand ambasadornya UT nanti ini super keren. Oke, Pak Direktur, sukses terus mengawal UT di NTB. Makin bersinar lah UT NTB di Pak Direktur. Ya, terima kasih Mas Alvin telah berkenan hadir. Walaupun dalam kegiatan lomba, tapi bisa kita culik bawa kemari untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa kami yang ada di NTB. Mudah-mudahan bisa mensupport, menambah semangat mahasiswa kami di NTB. Terima kasih Pak Yusron yang telah memberikan kesempatan, walaupun todong-menodong, tapi alhamdulillah jalan. Terima kasih. Jadi saya ceritakan nih, kalau dengan Pak Direktur ini sahabat saya kami udah biasa bercanda, ketemu dimanapun seperti itulah kita gitu. Bercanda ataupun saling memberi motivasi gitu Pak Direktur ya. Terima kasih sekali lagi De Alvin atas kesempatan hadir di YS Podcast ya. Semoga YS Podcast ini bisa memberikan inspirasi bukan hanya di NTB, karena teman-teman De Alvin ini ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar setiap provinsi sudah ada. Nah, alhamdulillah ini sangat keren ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Direktur. Sama-sama. De Alvin atas berbagi ceritanya. Oke, sukses terus ke depan. Amin ya. Oke. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas dengan De Alvin dan Pak Direktur UT. Kemudian apa yang bisa teman-teman ambil, silahkan masing-masing tentu simpulkan sendiri ya. Yang jelas tadi daging semua isinya, motivasi semua isinya. Apa yang diberikan oleh De Alvin dan apa motivasi yang diberikan oleh Pak Direktur. Ketemu lagi di konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.